Oke teman-teman, kita lanjutkan pengukuran komponen ya. Yang part 2 ini ya, yang part 2 yang telah ditunggu-tunggu oleh teman kita ya. Kemarin kita sudah mengukur yaitu komponen yang bisa di ukur di PCB langsung, ada pula yang harus dicopot dari PCB. Karena kalau tidak dicopot dia kurang akurat ya teman-teman. Seperti dioda yang ini, dia kalau diukur di PCB dia bolak-balik bunyi ya. Jadi yang ini harus dicopot ya. Posisinya kalian bisa tahu ya, yang kemarin udah kita bahas di part 1-nya ya teman-teman. Yang belum melihat part 1 bisa di scroll ya, dicari cara pengukuran PCB ya. Komponen ada yang bisa dicek di PCB dan pula ada yang harus dicopot ya, bisa kalian lihat di part 1-nya. Oke, kemarin kita sudah mengukur sampai kapasitor out ini ya teman-teman, yang nilainya itu 100 nano ya teman-teman. Nah sekarang kita mengukur untuk bagian ini ferrit ya, ini namanya ferrit toroid yang hijau ini ya teman-teman. Ini orang sebutnya ya kumparan, kalau saya sebutnya ferrit ya, ferrit ini, ferrit toroid. Kalau yang ini ya, orang bilang ini trafo. Sebenarnya ini ferrit juga ya, ferrit inti atau trafo ya. Ini kalau saya sebut ya trafo gitu. Pada umumnya orang sebut ini trafo. Nah, jadi pengukuran untuk pengecekan ini nggak perlu dicopot, nggak apa-apa ya untuk ferrit toroid ini. Tapi ini jarang sekali ferrit ini mati ya teman-teman, jarang sekali. Mengukurnya biasa menggunakan buzzer ya teman-teman. Kita pakai buzzer saja udah bisa ya, yang ada bunyinya itu ya, yang berbunyi sebentar. Ya bunyi seperti itu. Kita ngukurnya begini, langsung saja dari sini, ini nyambung ke sini ya, ini ke sini, ini dengan ini dengan ini harus nyambung ya teman-teman, harus bunyi ya. Kita cek satu persatu ya, yang dari atas dulu. Nah bunyi ya teman-teman, ini bunyi. Kita lanjut yang bawahnya. Yang bawahnya ini kan ada 6 ya, masing-masing berpasangan ya. Ini harus bunyi ya teman-teman. Nah bunyi ya teman-teman. Ya bawah lagi ada 6 pasang ya, 3 pasang maksudnya. Oke, bunyi. Nah biasanya ferrit seperti ini dia mati karena karatan ya. Di sini ferrit ini biasanya karatan di bawah kakinya ini. Di bawah kakinya ini biasanya dia berkarat di sini. Sebentar ya, saya copotin satu ya. Saya copotin ferrit, coba aku cari ferrit. Ada pula ferrit yang seperti ini. Ini ferrit dia mempunyai ini ya, kaki ya. Dia ada plastiknya. Ada juga ferrit yang model begini ya teman-teman. Ini sama, fungsinya juga sama ferrit ini. Nah, di sini biasanya dia berkarat di sini. Nah, di ujung kabelnya. Nah, ujung kabel, fokus. Nah, di sini karena ini bahannya ya semacam itu kabel biasa gitu ya. Nah, di sini di ujungnya sini biasanya berkarat dan putus. Nah, biasanya di situ. Karena apa? Kalau lampu seperti ini biasa dipakai di luar ruangan ya. Biasanya terkena air biasanya berkarat ya. Di sini bisa putus ya tanpa kita ketahui. Nah, untuk memastikan kalian mengetahuinya harus dicek seperti itu. Kalau dia yang tidak nyambung berarti ada yang putus. Dia rusaknya seperti itu aja. Nggak mungkin putus di sini, tidak mungkin. Pasti di bawah itu ya. Di bawah dia karatan yang nempel pada PCB sini ya, di situ biasanya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk elko ya. Elko ini elko yang untuk ukuran 45 watt dia menggunakan 400 volt
15 mikrofarad. Nah, kita kasih di atasnya misalnya, boleh nggak apa-apa. Nah, di atasnya ini boleh. Jangan kita menggunakan di bawahnya 15 mikrofarad. Jangan ya. Kalau bisa jangan. Tapi kalau misalkan kurang, misalkan berapa mikrofarad di bawah ini tidak jauh dari 15 nggak apa-apa. Kalau untuk sendiri ya. Tapi kalau untuk servis ke orang jangan. Lebih baik dia harus sesuai dengan ukuran 45 watt ya, ukurannya seperti itu. Nah, kalau yang kecil untuk mikrofaradnya itu 5 watt itu 1,2 gitu ya. Yang ini 5 watt. Ukuran kapasitornya segitu. Untuk yang 23 watt, bukan 23, untuk ini 18 watt dia menggunakan 5,6 mikrofarad ya. Ini 18 watt. Nah, kalau ukuran 23 watt dia biasanya menggunakan 6,8 ya. Kalau 23 watt 6,8. Nah, seperti ini. Ini mesin 23 watt. Dia menggunakan 6,8 mikrofarad. Kalau voltnya semua sama ya, 400 volt ya. Kalau untuk ukuran lampu ya, semua mau dia ukuran 5 watt atau berapa, tetap dia menggunakan 400 volt. Yang membedakan hanya faradnya, mikrofaradnya ya. Nah, dia mengukurnya menggunakan ini ya, tester digital. Nah, makanya udah pernah saya bicarakan kemarin ya di part 1 ya. Di part 1 usahakan kalian untuk servis lampu itu mempunyai digital ya, multitester digital yang dia ada kode F-nya di sini ya. Di part 1 udah saya jelaskan harus menggunakan yang ada F-nya ya. Dia untuk mengukur elko ya, ada. Nah, di sini menggunakan 15 mikrofarad. Jadi kita ngukurnya di sini ada 20 mikro. Nah, kita arahkan switch ke 20 mikro ya. Nah, kita ukur di sini kakinya. Nah, dia terukur ya. Terukur 12,6. Nah, ini biasanya coba kita cabut ya, biar kita tahu ya. Kalau kita cabut dia mikronya naik atau enggak ya. Kalau tertulis di situ 15 mikrofarad. Nah, sedangkan ini kita ukur di PCB ya, di atas PCB. Coba kita cabut ya. Kita cabut dulu supaya kita tahu dia bisa enggak diukur di PCB dan dicopot itu beda atau tidak. Nah, jadi kita bisa tahu mana yang bisa diukur di PCB dan mana yang harus kita cabut ya. Untuk part 1-nya sudah ada ya, untuk pengukuran kapasitor atau komponen yang lain ya, mana yang harus dicopot atau yang tidak ya. Oke, ini udah saya cabut. Jaraknya cukup lumayan lama ya untuk pengukuran ini. Di part 1 dan part 2 ini cukup lama karena baru sempat membuat. Ini coba, nah kita pegang ujung satu nggak usah dipegang ya. Coba dilihat di sana ya, dia berubah atau tidak. Nah, terbukti ya, memang ini elko sudah turun nilainya teman-teman. Udah turun nilainya. Nah, ini 15 mikrofarad harusnya ya, ini tinggal 12,5. Ini biasanya bisa hidup, masih bisa hidup karena turunnya nggak terlalu banyak ya. Ya banyak sebenarnya, tapi kalau sangat berpengaruh kita ganti saja. Kalau emang ada partnya kanibal yang lain mungkin ada, kita ganti aja, nggak apa-apa, bisa diganti. Ternyata ini emang mikrofaradnya dia udah turun nilainya ya untuk elko ini. Nah, ini berarti kalau elko bisa diukur di, coba kita satu lagi ngambil ya. Nah, supaya kalian bisa lihat ya, ternyata bisa nggak diukur di PCB dan tidak ya. Coba, nah ini 13, ternyata bisa ya teman-teman, bisa diukur di
di PCB ya, bisa diukur di PCB tanpa harus lepas untuk elko ya teman-teman. Bentar, masuk. Nah, untuk elko yang ini ya, nilainya berapa ini? Tidak terbaca ya, karena rusak apa mungkin ini ya, tidak terbaca. Sebentar. Tidak terbaca ya teman-teman. Ini coba, ini ukuran apa namanya 23 watt ya. Coba kita copot aja. Ini di sini tidak terbaca. Tidak terbaca, sebentar ya. Saya copot. Gak apa-apa, apa namanya? Kita coba-coba, kita cari-cari ya. Supaya teman-teman di rumah paham ya. Mana yang bisa dicopot dan mana yang nggak bisa. Untuk elko sebenarnya tidak dicopot pun bisa, karena apa? Kita sudah tahu yang pertama tadi ya, yang 12 ini, yang 12 mikrofarad terukur ya. Ini masih bagus terlihat. Coba kita cek ya, kita cek coba. Wah, ini setelah kita copot malah ini bisa ya. Ini kalau ditaruh di sini, kalau saya ukur di sini, dia tidak ada nilai tadi ya, kelihatan ya. Yang untuk 23 watt ini ternyata setelah kita cabut dia normal ya, itu kelihatan 6,8. Nah, jadi lebih baik kita copot saja ya teman-teman, biar lebih akurat ya. Itu terbukti ya, kalau kita copot dia terbaca 6,8 sesuai dengan yang tertera di sini ya teman-teman. Ini untuk elko 23 watt. Oke. Untuk elko udah selesai. Coba kita yang tadi kita copot, nggak apa-apa, nggak usah dibalikin. Selanjutnya kita cek untuk bagian ini ya, apa, trafo ya. Kalau trafo ya seperti itu, apa, ngeceknya sama seperti ferit tadi ya. Karena apa, trafo ini termasuk ferit inti ya teman-teman. Nah, kita ngeceknya lewat sini. Di sini ada kabel yang ke kaki ya, ini apa, lilitan yang ke kaki, kita perhatikan, berarti yang di sini ya teman-teman. Nah, satu lagi dia sebaliknya ada di sebelah sini, berarti antara sini dan sini ya, kita cek. Nah, ini menggunakan ini ya, buzzer, sorry. Tadi kelihatan di ujung sini dan ini ya. Nah, bunyi ya teman-teman, berarti dia masih oke ya. Masih oke. Dia pasti untuk trafo itu yang satu ke ini ya, apa, filamen ya, kawat filamen out ke kaca ya, pasti yang sini. Nah, ini di sebaliknya pasti ya. Tapi ada juga yang dari sini ya, ini dengan ini. Tapi kalau ini dia tidak nyambung, karena apa? Lilitannya itu ujung satu dan satunya itu di sini dan di sini. Kita cek seperti itu. Ini juga bisa menjadi salah satu penyebab lampu mati total ya. Di sini ya, dia konslet karena kepanasan ya, berkarat, itu dia bisa konslet di sini ya. Cuman itu bisa bunyi, bisa tetap bisa bunyi, bisa apa namanya, dites pakai buzzer dia bunyi juga. Nah, kalau kita cek semua komponen dia normal semua kayak tadi ya, udah cabut-cabut semua, ternyata masih tidak nyala. Nah, itu kita bisa curiga kepada trafo ini. Trafo ini kita cabut aja, kita ganti dengan trafo kanibalan yang lain ya, kanibal yang lain. Nanti kita bisa mengetahui bahwa kalau pakai trafo yang lain dia hidup, berarti udah jelas ini. Karena apa? Di video saya ada yang servis lampu apa itu ya, yang 50 watt atau 45 watt, 45 watt jumbo itu ada, di scroll aja video saya. Dia rusak karena trafonya ini keluar api, dia konslet di sini. Dan saya ganti trafonya, dia hidup normal ya. Bisa dilihat caranya, itu ada di video-video saya, bisa kalian lihat. Untuk kapasitor ini apa namanya, starter dan apa, out ya, ini yang di sini sudah kemarin apa, sama ya, ngeceknya seperti ini ya. Lihat di apa, video saya sebelumnya ya, di part satunya ya, sama mengukurnya ini, kapasitor ini dan kapasitor out ini sama,
dan kopel ini, kapasitor kopel itu sama caranya, bisa dicek di video saya di part 1 ya, yang di part 1-nya. Nah, untuk yang terakhir kalinya ini outnya di sini. Nah, untuk mengecek kaca lampunya sudah pernah ya. Sudah pernah, caranya gampang ya, itu video-video saya banyak ya untuk melihat kaca lampu ya. Kaca lampu menggunakan buzzer juga, dicek di sini bunyi, satu lagi sepasang bunyi berarti normal dua-dua. Kalau yang satu bunyi satu tidak berarti putus satu. Oke, begitu saja video tutorial saya ya. Ini cara mengecek komponen lampu. Ada yang bisa dicek di PCB, ada juga yang harus dicopot dari PCB itu sendiri. Oke, semoga kalian bisa paham ya, bisa paham. Mungkin ada yang belum paham, bisa komentar ya, bisa komentar di, insya Allah kalau ada waktu pasti saya balas ya, karena kita sama-sama belajar ya. Saya belajar, kalian pun belajar ya. Oke, terima kasih. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa ya like, comment, subscribe ya, dan bagikan ke teman-teman, karena bisa menjadikan ilmu jariah buat kalian ya. Dan selain dapat pahala, juga dapat ilmu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.